Selamat pagi, siang, malam, kapanpun Anda melihat video ini. Kali ini saya mau menjelaskan sedikit dari luar tentang Ametek 933 untuk H2S Analyzer. Jadi di bagian luarnya si H2S Analyzer terdapat beberapa bagian. Pertama, ini ada filter block. Filter block sendiri berfungsi untuk memfilter pastinya. Nah, di dalam sini terdapat dua membran dan satu coalescing filter. Membran sendiri yang bagian pertama adalah high flow membran, jadi jangan sampai kebalik. Lalu ada coalescing filter berada di sini, membran di sini dan di sini, coalescing filter di bawah sini. Lalu di sini tuh terdapat flow restrictor yang semacam orifice. Jadi dia akan mengatur bahwa keluaran flow dari si filter block akan sesuai dengan kebutuhan analyzer. Kebutuhan analyzer sendiri sekitar 2 liter per menit untuk sampling dan 4 liter per menit untuk kalibrasi atau verifikasi. Melanjut dari filter block dia ke atas. Sini adalah pressure regulator sebetulnya. Cuma di sini lebih difokuskan untuk flow regulator. Jika dari si membran filter ini, dari si flow restrictornya terdapat problem, mungkin jebol atau bagaimana. Lanjut dari flow regulator ini lanjut ke solenoid. Di sini ada 3-way solenoid untuk solenoid A dan B 3-way, dan solenoid 0 itu merupakan 2-way. Nah, ketika solenoid A berfungsi di trigger, maka solenoid B berfungsi sebagai venting. Begitupun sebaliknya. Sedangkan solenoid 0 dia akan selalu menutup, dan jika diberikan power dia akan membuka. Power sendiri untuk ketiga solenoid ini merupakan 24 VDC, dengan perbedaan dari fuse pada customer I/O board. Untuk si solenoid A dan B yang merupakan 3-way, dia menggunakan 2 ampere fuse-nya, dan sedangkan yang solenoid 0 memiliki setengah ampere. Lanjut lagi di atas, box ini hanya terdiri dari kabel semacam junction box-nya, sebatas untuk kebutuhan dari sertifikasinya, yaitu Class 1 Divan. Jika teman-teman menggunakan Class 1 Zone 1, mungkin tidak terdapat box ini. Jadi cuma sebatas kabel yang menjuntai dari sini, dari solenoid ke enclosure bawah. Lanjut ke atas, ada kolom. Di sini adalah kolom blok. Kolom blok ini terdapat dua kolom yang akan secara bergantian berfungsinya, tergantung solenoid mana yang berfungsi. Nah, ketika teman-teman nanti misalkan suatu ketika memiliki perbedaan pembacaan antara solenoid A dan B, ada kemungkinan besar di kolomnya itu sudah jenuh atau mulai tidak baik lagi kondisinya. Bagaimana mengetahuinya? Simpelnya adalah kita pertama verifikasi dulu menggunakan solenoid 0. Kedua, setelah verifikasi bagus, kita alihkan dari gas H2S yang lewat solenoid 0 pindah ke filter block. Nah, dari sini kita akan melihat pembacaan yang mana yang sudah rusak, karena pada dasarnya si kolom itu adalah memisahkan antara H2S, COS, metil merkaptan, dan etil merkaptan. Ketika etil merkaptannya bisa langsung lolos, maka pembacaan dari sisi H2S-nya akan tidak baik lagi. Lanjut lagi, sini ada pressure gauge. Nah, mungkin teman-teman selalu berpatokan di STS ataupun di probe-nya yang di sampling point. Namun, saya menyarankan untuk pressure selalu berpatokan pada pressure gauge yang terdapat di sini. Operating pressure itu sekitar 80 sampai 100, tapi saya selalu menyarankan di 80. Kekurangan pressure akan mengakibatkan pembacaan yang lebih rendah. Kenapa? Pada dasarnya yang dibaca adalah kerapatan molekul dari H2S. Kayak sebagai contoh gini, misalkan teman-teman dari bawah yang pernah naik gunung dan pindah ke atas,
Maksudnya naik gunung, di atas mungkin akan agak sedikit pengap. Itu sebetulnya bukan karena oksigen yang berkurang, tapi kerapatan molekul dari oksigennya yang semakin menurun. Seperti itu. Lanjut. Ini ada measuring cell. Measuring cell sendiri ada dua, ada yang standar cell seperti ini, dan ada yang low cell. Perbedaannya adalah kalau standar cell ini mungkin agak runcing ya. Di sini ada mirror, dua mirror. Nah, sedangkan si measuring yang si low cell, dia mirrornya cuma segaris gini. Dia akan jadi ini, nah semacam begini lah kelihatannya. Nah, di sini terdapat mirror yang akan memantulkan kembali mirror yang ada mirror di sini lagi. Mirror setitik aja. Begitu. Di sini dan mirrornya jangan sampai terbalik ketika misalkan sedang bongkar. Untuk bagian mirror yang di sini itu mirror menghadap, ya ada bagian tipis dan bagian tebal. Yang tipis itu menghadap ke si selnya. Oke, sedangkan untuk yang board yang terdapat dalam sini mungkin bisa dibaca dulu di manual booknya. Cuma sebagai gambaran, di sini terdapat optical bench board, ada optical bench board, lalu ada microcontroller board, dan satu lagi saya lupa, interface board. Nah, microcontroller board sendiri itu berfungsi sebagai kayak semacam otaknya si analyzer yang akan membaca pembacaannya. Lalu sedangkan di bawahnya ada controller, customer I/O, dan power board. Saya lupa agak nama fixnya. Si host controller dan microcontroller itu harus terhubung melalui kabel 485 yang terkadang mengalami intermittent. Nah, ketika sudah mengalami intermittent, biasanya itu disebabkan oleh temperatur yang sering naik, yang sering over temperatur. Karena si board sendiri akan berkurang lifetime-nya ketika ada kenaikan panas yang melebihi dari batas kemampuan dia. Makanya saya selalu menyarankan untuk HDOS analyzer sendiri atau seluruh analyzer selalu ditempatkan di tempat yang agak sejuk, tidak terpapar matahari sedikit pun. Itu akan membantu lifetime dari analyzer. Bahkan di beberapa lokasi yang tidak terpapar oleh matahari, cenderung dari sisi lampu kadmium maupun copper akan lebih panjang lagi lifetime-nya. Oke, demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.